Selamat datang di Cerita Horny, cerita horror night. Terima kasih buat lo yang udah ngeklik dan nonton video ini. Bersama gue Reno Venadi, gue akan ngajakin lo horny barengan malam ini. Cerita horny kali ini gue ambil dari Instagram @ceritahororjogja dengan judul Cerita Kos Putri Bekas Tragedi Gempa. Buat teman-teman yang punya cerita horor, silakan kirim ke email @renovenadi@gmail.com atau DM Instagram gue di @renovenadi. Kita lanjutkan cerita horny kali ini. Perkenalkan, namaku sebut saja Aldila. Tahun 2014 itu adalah tahun pertama aku keterima kuliah di Jogja, tepatnya di salah satu universitas swasta di sana. Kebetulan juga salah satu saudaraku sebut saja namanya Pita, dia juga baru keterima di kuliah di Jogja juga. Walaupun kami berbeda kampus, tapi letak kampus kami tidak terlalu berjauhan. Makanya ya berhubung ada saudara yang berkuliah bareng di sana, kita nyari kosnya bersama-sama. Waktu itu kami sudah berkeliling mencari kosan di sekitar kampusnya Pita, namun nggak ada yang cocok. Jadi kami mencoba mencari kosan di dekat sekitar kampusku. Di seberang kampusku persis, ada sebuah gang yang memang di situ banyak sekali kos-kosan. Nah, ada satu kosan yang letaknya berhadapan dengan masjid, dekat dengan masjid. Pada saat kami lihat, kosan itu bersih dan sepertinya nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Makanya pada saat itu aku dan Pita mencoba menelpon nomor pemilik kosan dan mencoba mengecek kosan tersebut. Setelah selang beberapa lama, akhirnya pemilik kosan tersebut datang, yang ternyata sang pemilik kosan tidak tinggal di kosan situ. Jadi rumahnya agak jauh gitu dari kos-kosannya. Akhirnya kami diajak berbincang-bincang dan mengecek kos-kosan. Setelah berkeliling, akhirnya aku dan Pita merasa kosan ini oke lah untuk kita tempatin. Sebagai gambaran, kosan ini mempunyai 2 lantai dan ada 15 kamar. Aku dan Pita memilih kamar di lantai 2, letak kamarku dan kamar Pita juga tidak berjauhan, hanya dipisahkan oleh ruang TV. Beberapa hari setelah tinggal di situ, akhirnya kami mulai kenal dengan para penghuni kosan yang lain. Ada beberapa teman kosanku yang kemudian menjadi cukup dekat dengan aku dan juga Pita. Ada 3 orang, sebut saja namanya Amanda, Fatimah, dan juga Laras. Suatu malam, setelah aku sibuk dengan mengerjakan tugas kuliah, pada saat selesai, aku mengecek jam yang ada di kamarku, menunjukkan jam 1:45 dini hari. Di saat aku mencoba tidur, pada saat mencoba memejamkan mata, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara seperti suara gamelan. Tapi aku tidak terlalu menghiraukan karena kupikir ya mungkin tetangga daerah sini yang sedang memainkan gamelan atau menyetel musik-musik gamelan Jawa gitu. Pagi hari pun datang, dan karena itu awal-awal kuliah, jadi belum terlalu sibuk jadwal kuliahnya. Dan ketika ada waktu luang, biasanya aku iseng memasak di dapur kosan. Untungnya, di dekat kosanku itu ada sebuah warung yang menjual bahan-bahan makanan atau juga sayur dan juga lauk-lauk mentah gitu untuk bahan aku memasak. Pada saat aku belanja di warung itu, ibu penjual sayur ini sempat nanya gitu pada waktu itu kepada aku, "Mbak anak baru ya?" "Hehe, iya bu, saya baru masuk kuliah di kampus itu," begitu jawabku. "Kos di mana mbak?" tanya si ibu lagi. "Di situ bu, kosan yang depan masjid." Tiba-tiba saja si ibu tukang sayur tadi senyum agak sambil nyengir gitu. Kemudian dia berbisik, "Di situ dulu ada yang meninggal loh mbak." "Masa sih bu? Emang kenapa? Kejadiannya gimana?" tanyaku penasaran.
Iya, dulu tapi waktu ada gempa Jogja itu loh Mbak. Tapi Mbak aman di situ. Aku pun kaget mendengar cerita itu, karena ya baru kali ini aku dengar info atau cerita yang dibilang oleh ibu tadi barusan. Oh, udah lumayan lama ya Bu ya kejadiannya. Alhamdulillah, sejauh ini sih aman-aman aja kok Bu, jawabku kepada ibu tadi. Kemudian setelah aku membayar belanjaanku, aku langsung pergi dari warung ibu tadi untuk balik ke kosan dan memasak. Sebenarnya agak sedikit kepikiran sih dengan yang diomongin ibu tadi, cuman aku mencoba nggak terlalu mikirin lah. Aku coba cuekin, mungkin ya udahlah, cerita-cerita warga sekitar kan biasa ya kayak gitu. Malam itu Fatimah dan Laras mengajak temannya untuk menginap di kosan. Karena gerah, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap atau tidur di ruang TV, yang mana lokasinya sebelah persis kamarku. Pagi-pagi esoknya, pada saat aku keluar kamar, aku mendengar ada perbincangan yang cukup seru gitu antara mereka bertiga. Ternyata mereka sedang ngomongin semalam pada saat mereka tidur, Fatimah dan Laras ini merasa seperti ada yang melintas di kepalanya. Nah, mereka ini sedang memperdebatkan yang melintas ini mungkin kucing gitu, tapi kok kayak, ya itulah obrolan mereka pada pagi itu. Tapi ya alasan mereka mengira yang melintas itu kucing sangat logis, karena posisinya jendela dibuka pada saat itu biar nggak gerah. Jadi ya logis lah kalau pada saat mereka tidur ada kucing yang melintas. Kan berasa ya, suka berasa gitu kalau ngelewat, ada kayak hembusan angin gitu. Siang harinya setelah beres kelas, kami memutuskan untuk pergi ke toko bangunan untuk membeli semacam kawat agar pada saat dibuka jendelanya nggak ada kucing yang bisa masuk gitu. Jadi ya biar nggak kotor juga kamar daerah ruang TV-nya. Sesampai di toko bangunan itu, aku berbincang-bincang dengan bapak penjual di sana, dan bapak penjual itu nanya, kos di mana Mbak? Aku pun menjawab, itu Pak, kos depan masjid. Di kosan itu dulu ada yang meninggal loh Mbak, pas gempa Jogja, kata bapak itu lagi. Kemudian aku menjawab, iya Pak, saya udah pernah denger kok ceritanya. Tidak lama saya membayar belanjaan dan kemudian saya kembali pulang ke kosan. Sore harinya Amanda datang ke kamarku dan agak sedikit tergesa-gesa, dia kayak cerita gitu. Dil, tahu nggak? Ternyata di kosan kita ini dulu pernah ada yang meninggal pada saat terjadi gempa di Jogja. Iya Amanda, aku tahu kok. Ada beberapa orang yang memang udah sempet juga ngasih tahu ke aku, jawabku kepada Amanda. Katanya dan kayaknya kejadiannya di lantai 1 deh, Dil, kata si Amanda kepadaku. Udah dah, nggak apa-apa, yang penting mah nggak mengganggu, jawabku kepada Amanda pada saat itu. Entah mengapa, sejak aku mendengar cerita seputar kejadian ada yang meninggal di kosanku pada saat gempa itu, aku mulai merasa agak terjadi hal-hal yang aneh. Aku selalu terbangun tengah malam dan kejadiannya tuh hampir terjadi setiap hari. Setiap aku tidur, aku tidak pernah menutup jendela kamarku karena lokasinya di lantai 2, jadi ya aman lah ya dari pencuri. Dan pernah sekali waktu pada saat aku terbangun tengah malam, mataku tiba-tiba seolah tertuju ke arah jendela. Dan pada saat itu, aku melihat sesosok orang memakai baju putih motif kotak-kotak di sebelah jendelaku dan mukanya menghadap ke tembok. Wajahnya ditutupi seolah-olah kayak sedang main petak umpet gitu. Aku pun sangat kaget dan aku mencoba lebih fokus karena baru bangun tidur. Pas aku liatin lagi, ternyata tidak ada sosoknya. Sejak saat itu, setiap aku tidur udah nggak pernah lagi posisi jendelanya kebuka, pasti selalu aku tutup. Tapi sayangnya, walaupun jendela sudah aku tutup, kebiasaanku kebangun tengah malam tuh masih terus-terusan terjadi. Nggak tahu kenapa juga, setiap aku terbangun tengah malam, mataku atau pandanganku seolah-olah langsung terlempar atau menuju ke arah atas lemari bajuku. Posisi lemarinya tuh agak sedikit serong dari kasur, jadi kayak bangun tidur, nggak tahu kenapa selalu matanya ngelihat ke sana terus. Hingga pernah suatu saat aku tidur, di tidur itu aku mimpi.
Di dalam mimpiku itu aku melihat sosok wanita duduk di atas lemari baju, bergelantungan sambil menggerakkan kakinya pelan-pelan. Fuck. Males. Aku pun kebangun dan kaget. Untungnya pada saat itu aku kebangun udah pagi hari. Habis itu aku langsung bergegas mandi karena ada kuliah pagi dan turun ke bawah. Nah pas turun di bawah tuh ada beberapa anak-anak kosan yang lagi ngobrol gitu. Ternyata mereka lagi ngobrolin ada salah satu penghuni kosan situ yang kamarnya di bawah. Semalam melihat kayak di jendela kosan. Jadi jendela itu ngadep ke lorong, bukan keluar ya, ngadep ke lorong gitu. Dia ngelihat kayak ada yang ngelintas gitu. Ada yang lintas tapi nggak ada suara langkah kaki. Tapi ya karena aku orang yang nggak mau peduli gitu ya, mau cuek aja, akhirnya aku langsung cabut aja gitu ke kampus. Nah pas sampai kampus, pas udah di kelas nih kebetulan dosennya belum datang. Nah ada temanku yang ngakunya sih dia bisa ngelihat hantu, bisa ngelihat gitulah. Temanku yang lain nih ada yang penasaran, dia kayak ngetes gitu, kayak coba dong liatin di antara sini nih anak-anak kelas nih siapa yang diikutin hantu gitu. Nah si temanku yang bisa ngelihat ini awalnya nggak mau ngasih tahu siapa, tapi akhirnya karena ya udah mana gitu, akhirnya karena didesak atau dipaksa gitu sama teman-teman yang lain, akhirnya dia menjawab lah, Aldila kamu diikutin. Sumpah itu dalam hati itu kaget banget pas dia bilang kayak gitu. Tapi ya aku nggak mau kelihatan gimana-gimana. Aku agak santai gitu, aku bilang kayak, oh iya, yang ngikutin aku sosoknya cewek kan. Terus temanku yang bisa ngelihat tadi itu bilang, iya bener cewek. Tapi yang aneh, biasanya nggak kelihatan loh. Kamu tuh diikutin, tapi kenapa sekarang ini kamu diikutin ya? Merinding coy, asli. Nih, males ini cerita kampus-kampus begini, sumpah males banget. Untung gue udah lulus. Karena sedikit parno dengan yang terjadi di kampus tadi dan kejadian semalam, akhirnya malam ini aku memutuskan untuk tidur di kamar Pita, saudaraku. Sebenarnya Pita ini kuliahnya tuh lebih padat dari aku gitu. Jadi dia sering banget pulang malam dan jarang ada waktu cerita juga sama Pita. Plus Pita ini orangnya penakut banget gitu. Pada saat malam itu akhirnya aku tidur di kamar Pita tanpa menceritakan apapun kepada Pita. Nah, lagi-lagi pada saat aku tidur, tengah malam aku kebangun lagi. Tapi malam ini beda. Aku pada saat terbangun itu mau buka mata kayak susah banget. Terus dada kerasa sesek dan badanku gak bisa digerakkan. Nah di posisi itu aku tuh lagi mimpi. Mimpinya tuh sumpah itu aneh dan serem banget. Tiba-tiba Pita berubah jadi sosok yang berbulu dan besar. Dan di mimpi itu Pita itu kesurupan posisinya. Akhirnya setelah bersusah payah aku bisa kebangun, mata bisa kebuka, badan bisa digerakin, dan itu aku langsung baca doa, menenangkan diri sambil baca doa, dan sampai akhirnya aku kembali tertidur lelap. Nah sore harinya aku sama Pita yang kebetulan pada saat itu Pita juga udah ada di kosan, memutuskan untuk pergi beli sate di dekat kosan kami. Pada saat kami lagi pesan sate itu, penjual sate bilang ke kami bahwa itu di kosan itu dulu ada yang meninggal loh pas gempa. Ini cerita yang kesekian udah saya dengar gitu. Tapi si Pita yang kayaknya baru pertama kali denger tentang ini, itu raut wajahnya tiba-tiba kayak ketakutan gitu, kayak khawatir gitu. Nah setelah makan sate akhirnya kami pulang ke kosan dan aku lagi nyantai di kamar Pita. Aku bilang gitu ke Pita, Pit mau denger gak cerita tentang kosan ini? Pita pada saat itu bilang, enggak Dil, enggak, aku takut, udah mendingan gak usah cerita dah yang aneh-aneh. Dia bilang kayak gitu. Nah setelah itu akhirnya kami aku tidur di kamar Pita pada malam itu, dan jendela kamar Pita juga tidak ditutup biar gak gerah pada saat itu.
Lagi pula posisi jendela kamar Pita ini nggak ngarah keluar tapi ngarah ke ruang TV. Jadi ya aman lah, nggak mungkin ada kucing yang masuk gitu. Nah posisi tidurnya, aku tuh posisi tidur di kasur bawah, Pita di kasur atas. Aku tidur menghadap ke arah jendela. Kami tertidur dan seperti biasa, tengah malam aku kebangun lagi. Tapi kebangun tengah malam edisi kali ini itu jauh lebih aneh dan lebih menyeramkan. Karena pada saat aku terbangun, aku menghadap ke arah jendela kamar nih, yang menghadap ke ruang TV. Jadi jendela bukan keluar gitu ke arah ruang TV. Pas aku kebangun, aku ngeliat ke situ ada orang yang ngintip dari jendela bagian luar. Itu mukanya ngintip kayak buka horden gitu, mukanya ngintip. Dan mukanya tuh abstrak, hancur gitu loh, muka hancur gitu. Mukanya hancur gitu dengan mata melotot yang pupilnya kecil, jadi putihnya lebih dominan, kayak film-film horor lah gitu. Itu badanku gemeteran, kenceng banget, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain, cuman mataku doang yang bisa berfungsi kali ya pada saat itu gitu. Lalu aku mau menjamkan mata karena takut banget, tapi aku mau teriak gak bisa, aku mau gerakin badan gak bisa. Kayak wah kacau lah gitu, udah kacau banget. Tapi dalam hati kecil tuh kayak ngomong gitu, nggak bisa nih gini terus nih, ini harus ada sesuatu nih, nggak bisa gini terus tiap malam gitu. Dengan membulatkan tekad, akhirnya harus aku berani lawan kayak gini. Akhirnya aku paksa buka mata, aku lihat lagi ke arah jendela dan jendelanya tidak ada siapa-siapa dan hordennya sudah tertutup. Aku langsung duduk meringkuk gitu sambil suasana kacau, takut. Dan pas aku lihat jam, masih jam 4:30 pagi. Rasanya itu pengen teriak, pengen nangis gitu, tapi nggak bisa keluarin gitu. Niat bangunin Pita, tapi Pita pasti malah tambah takut. Mau nelpon orang tua cerita, tapi ini masih pagi banget gitu. Takutnya orang tua mikir ada apa-apa gitu, khawatir ada sesuatu yang darurat gitu. Malah jadi nggak bener, jadi posisinya serba salah gitu. Sampai jam 5:30 aku masih duduk meringkuk, ngelamun, mikirin yang baru aja terjadi gitu. Semuanya jadi kayak berkecamuk gitu di pikiran gitu. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Kacau lah pokoknya semua. Perasaan hati tuh kayak sadar nggak sadar gitu loh. Shock, ada rasa-rasa shock juga gitu. Alarm HP Pita pun bunyi dan kemudian Pita pun bangun. Dia ngelihat aku posisi lagi kayak gitu, terus dia nanya kayak, "Dil, kok udah bangun?" Aku hanya menjawab, "Iya, udah." Nah, nggak lama setelah kejadian itu, akhirnya aku pulang kampung. Karena kebetulan kampus juga lagi ada libur dan akhirnya bisa pulang dulu ke rumah gitu. Di rumah aku menceritakan kejadian yang aku alamin di kosan sama orang tua. Ada orang tua aku mengajak aku bertemu dengan seorang yang dianggap pinter lah gitu. Pas ketemu, orang pintarnya bilang, "Oh, sosok perempuan itu mah nggak apa-apa mbak, dia mah nggak jahat, cuma ingin berkenalan." Nah, dianya tuh posisinya udah lama di kosan mbak. Ya walaupun nggak jahat, tapi kan males juga ya posisinya, raut mukanya kayak gitulah, pokoknya males banget lah gitu. Liburan di kampung halaman pun sudah berakhir dan aku kembali lagi ke Jogja untuk kuliah. Nah, pada suatu siang di kosan lagi nyantai, cuaca lagi panas banget, ada tukang es keliling nih lagi jualan depan kosan. Karena lagi panas, akhirnya aku turun beli es, barengan ada ibu-ibu paruh baya sama mungkin anaknya atau cucunya lah gitu, masih balita. Akhirnya saya berbincang dengan ibu-ibu tadi dan ibunya nanya gitu kayak, "Mbak tinggal di kosan itu?" "Iya bu." "Mbak tahu nggak dulu di situ ada yang meninggal loh pada saat gempa?" "Oh iya bu, saya udah tahu." "Emang gimana sih bu ceritanya?" Nah, jadi dulu itu pada saat gempa semua anak kosan tuh udah pada keluar mbak. Nah, akhirnya waktu itu warga sini dan juga anak-anak kosan sekitar sini kita membangun kayak tenda penampungan gitu karena banyak rumah-rumah yang runtuh pada saat kejadian gempa. Termasuk yang runtuh pada saat itu adalah kosan yang Mbak tempatin sekarang. Nah, 3 hari setelah kejadian, tim relawan dan juga warga tuh kayak mencoba mengecek ke setiap puing-puing runtuhan bangunan. Dan kaget pas di lokasi kosan Mbak itu ada satu motor yang masih ada di situ. Padahal pada saat itu warga dan anak-anak kos tuh kayak semua udah di tenda penampungan itu tadi.
kayak nggak ada yang ketinggalan lah gitu. Kaget lihat ada satu motor di kosan ini, kok masih ada motornya. Akhirnya tim relawan dan warga mencoba mengecek puing-puing bangunan. Benar saja di dalam masih ada eh, seorang penghuni kosan wanita yang meninggal tertimpa lemari dan reruntuhan bangunan. Jasadnya pun dibawa oleh warga dan tim relawan. Namun pemilik kosan pada saat itu shock gitu dengan kejadian itu. Akhirnya pemilik kosan memutuskan meruntuhkan seluruh bangunannya yang tadi sebenarnya baru setengahnya bangunan kosan itu yang runtuh. Hingga akhirnya dibangun lagi ulang kosan yang baru, yaitu kosan yang Mbak tempatin sekarang, kata ibu tadi bercerita panjang lebar. Lalu dalam hati aku mikir, oh mungkin sosok wanita yang ada di mimpiku tadi adalah sosok salah satu korban, yaitu Mbak penghuni kosan yang tertimpa reruntuhan bangunan tadi. Nah, itu tadi cerita horny kita pada episode kali ini. Kalau sedikit ada pesan yang bisa diambil adalah, ya kita tinggal di sebuah tempat yang mungkin, apalagi kos-kosan atau bangunan baru gitu, yang mungkin kita nggak tahu sejarahnya dulu seperti apa. Jadi, kalaupun mungkin terjadi kejadian-kejadian yang berhubungan sama kejadian di masa lampau yang mungkin sedikit mengerikan, ya itu memang sudah menjadi bagian dari hidup kamu yang harus kamu alamin karena memilih untuk berdiam di situ. Mungkin sedikit saran buat yang mengalami kejadian seperti Mbak ini. Yang pertama ya berdoa gitu, tetap berdoa, minta perlindungan. Kalau masih ada kejadian-kejadian mistis ya apa ya, gimana ya, bukan mencoba mengusir. Gue sih nggak merekomendasikan untuk mengusir gitu, karena duluan mereka gitu logikanya, ya nggak sih? Jadi lebih baik daripada mengusir, mending kalau kamu nggak kuat ya kamunya yang cabut, daripada kamu di situ capek digangguin, ya mending pindah aja. Terima kasih buat lo yang udah horny barengan sama gue pada kali ini, dan juga gue mau ngucapin lagi terima kasih buat Cerita Horor Jogja, Instagramnya @cerita-horor-jogja ini di bawah, karena sudah mau berbagi cerita yang boleh gue bacain di channel Renovena di channel ini. Makasih. Dan kalau lu punya cerita ataupun punya pengalaman horor, silakan lo kirim email di renovenadi@gmail.com atau bisa DM ke Instagram gue di @renovenadi. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di cerita horny selanjutnya.